wabarakatuh, saudara-saudara pemirsa dimanapun saat ini menyempatkan diri menonton channel Agupes YouTuber. Pertama-tama marilah kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena atas izinnya sehingga kita semua masih bisa berkomunikasi dalam keadaan sehat walafiat. Saat ini kami sekalian mengundang pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu Bapak Sudarta Salman MM. Pak Data, selamat pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Pak ya? Alhamdulillah. Tolong Pak agak di ini dikit. Biar enak ngobrolnya. Ya. Saudara pemirsa, beliau sengaja kami undang untuk berbicara seputar Musda MUI Ogan Ilir tanggal 28 Juni 2021. Apa, siapa, bagaimana MUI ke depan? Pak Sudarta, kita akan Musda MUI tanggal 28 Mbak ya? Ya, 2021. Bapak sebagai utusan, kalau tidak salah masuk dalam formatur, artinya berhak ada suara di sana. Orang yang bagaimana yang akan, ustaz yang bagaimana yang akan dipilih atau yang akan didominasi menjadi ketua MUI ke depan, dan apa harapan saya? Terima kasih Pak Sabar ya, atas kesempatan pertama ini ya, dalam bincang-bincang kita terkait dengan musyawarah daerah Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Ilir yang insya Allah akan berlangsung nanti tanggal 28 Juni 2021 di Indralaya ini ya. Terkait dengan pimpinan ya, kriteria pimpinan ya, sebenarnya saya tidak memiliki kriteria yang sifatnya khusus. Saya lebih pada konstitusi, bahwa di dalam Majelis Ulama Indonesia sendiri sudah diatur, ada yang disebut dengan pedoman dasar, ada yang disebut dengan pedoman rumah tangga. Nah, dijelaskan bahwa kriteria itu diatur di dalam pedoman rumah tangga pasal 1 kalau salah ayat 6. Itu ada 7 persyaratan yang dijelaskan di sana. Salah satunya apa ya? Yang jelas dia, kalau saya mencoba untuk menganalisis dari sekian banyak persyaratan itu ada yang sifatnya mutlak. Pertama, mutlak itu Islam. Artinya tidak boleh yang di luar Islam memimpinmu. Itu mutlak. Karena ini organisasi Islam. Karena dia organisasi Islam. Nah, hanya di dalam ketentuan peraturan atau pedoman rumah tangga ini dia dipertegas lagi, itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Berpaham Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian yang kedua warga negara Indonesia, karena majelis ulamanya Indonesia. Itu sifatnya mutlak. Kemudian ada yang ketujuh, nah itu yang ketujuh dia, kalau saya menggolongkannya dia tetap yang mutlak juga. Dia mendukung negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Itu adalah persyaratan yang mutlak. Dimanapun mereka berada. Dimanapun mereka berada. Kemudian dalam konteks keorganisasian MUI sendiri, itu ada persyaratan menyatakan bahwa menyetujui pedoman dasar, pedoman rumah tangga, peraturan-peraturan, maupun keputusan-keputusan dari Majelis Ulama Indonesia. Yang ini idealnya juga mutlak, bahwa yang dipimpin ini adalah sebuah organisasi besar, Majelis Ulama Indonesia, maka harus bagi pimpinan itu. Pak Sudarta, kita sudah tahu semua bahwa Ogan Ilir ini kan gudangnya ulama, gudangnya kiai. Artinya kriteria yang Pak Sudarta sampaikan tadi, mudah-mudahan ada semua nih. Nah, tapi kita mungkin itu yang bagaimana? Ada kriteria lain. Ada kriteria lain yang diatur di sana yang sifatnya menurut saya itu pilihan, Mbak. Pilihan. Bahwa MUI itu pimpinannya haruslah orang yang memiliki ilmu pengetahuan keislaman. Yang lebih tidak disebutkan di situ keislaman. Nah, maksud Pak Haji itu yang lebih itu dijabarkan lebih lanjut. Dan atau
bidang keilmuan lainnya yang meliputi ilmu pengetahuan, teknologi, wawasan, kemasyarakatan. Kemudian dia berjiwa pengabdian kepada masyarakat dan agama Islam tanpa pemberi. Nah, saya melihat bahwa ini yang harus kita lihat secara mendalam. Calon-calon yang nanti akan digiring oleh peserta yang nanti akan dipilih oleh formatur, itu saya lebih melihat kriteria khusus ini yang perlu dicermati lebih lanjut. Banyak orang mengatakan bahwa ketua MUI itu haruslah seorang yang berilmu agama yang tinggi. Kalau saya tidak begitu sependapat dan demikian. Artinya pendapat itu terlalu memetakan, membuat kotak bahwa dia harus kiai. Sementara di kita, ini dalam masyarakat kita, Pak Haji, kiai itu umumnya kan orang yang sudah tua. Jarang orang muda disebut kiai. Jarang orang muda. Walaupun dia ustadz, itu belum sampai ke sebutan artinya ustadz seperti itu. Nah, saya melihat bahwa kedalaman keilmuan seseorang itu dia tidak harus dijas itu dengan panggilan bahwa dia adalah seorang kiai. Banyak ustadz-ustadz yang belum disebut kiai, dia memiliki ilmu pengetahuan agama yang mumpuni. Saya pikir itu mengapa tidak untuk kita pilih sebagai alternatif. Ulama ataupun kiai, ustaz, termasuk ustaz, apakah ini semuanya sudah tergolong mereka berwawasan? Beda, Pak. Beda. Ini ilmu pengetahuan, kemudian wawasan yang diamankan dalam peraturan rumah tangga itu adalah pengabdian kemasyarakatan dan pengabdian kepada agama Islam. Itu dua bingkai ini yang harus juga kita ini lihat. Seorang yang berilmu pengetahuan, apakah dia ilmu pengetahuan agama dalam ini peraturan itu disebutkan dan atau Pak, artinya alternatif ini Pak. Jadi boleh saja yang dia punya ilmu pengetahuan di luar pengetahuan agama, tetapi tadi sudah masuk yang tadi ini dia agama Islam dan menjalankan kriteria awal sudah masuk. Kriteria awal sudah masuk, sudah masuk. Kemudian juga dijelaskan bertakwa. Bertakwa itu sudah menjalankan rukun agama Islam. Itu kriterianya seperti itu, dijelaskan seperti itu. Ke depan seandainya sudah mendapatkan ketuamu yang sesuai kriteria tadi, apa yang diharapkan pergerakan MUI ke depan untuk awal ini? Kalau saya tidak punya ekspektasi khusus. Harapan MUI itu adalah harapan yang ada di dalam program kerjanya. Karenanya tahapan sekarang kita mencoba untuk memberikan masukan terhadap program kerja apa yang akan nanti ditelurkan dalam. Artinya tergantung di program kerja. Program kerja. Mereka bisa melaksanakan atau tidak? Iya, dia mandataris sebenarnya. Pengurus itu mandataris program kerja, jadi dia melaksanakan program kerja. Tinggal lagi yang berada di luar program kerja itu ranahnya Dewan Pertimbangan, di isu-isu strategis. Membuat program kerja itu kan pengurus itu. Pengurus. Nah, yang tentu saja bagaimana kita mengangkat agama Islam ini. Kalau dalam slogan Ogan Ilir ini sebagai kabupaten santri, nah bagaimana itu tidak hanya slogan, Pak Haji. Santri itu membumikan ini kota santri di Ogan Ilir itu bukan pekerjaan yang mudah. Dan itu harus ada action. Berbicara kota santri, sekarang Ogan Ilir kan sudah dilulukan menjadi kabupaten santri. Bagaimana Anda melihat sekarang ini kondisi santri? Kabupaten santri saat ini, apakah sudah mencerminkan itu? Kalau saat ini memang di beberapa kecamatan yang ada di Kabupaten Ogan Ilir ini sudah berdiri pesantren-pesantren. Dan santrinya santrinya sudah luar biasa. Cuman maksud saya tinggal lagi ciri khasnya kita tidak
hanya melihat pada satu sudut pandang itu, Pak Haji. Iya. Itu sebagai simbol bahwa masyarakatnya itu juga santri. Nah, masyarakatnya juga santri. Ya, salah satu contoh yang bisa dilihat kasat mata bahwa Kabupaten Ogan Ilir itu kota santri kan sudah banyak pondok pesantren, banyak ulama-ulama. Ya. Nah, selain dari itu apa saja? Di luar pesantren kan ada masyarakat. Ya. Kalau di lembaganya, pelaksanaan agama Islam di lembaganya tidak usah diragukan lagi. Dengan jumlah santri yang banyak, setidaknya ada 2 pesantren besar di Sumatera Selatan itu ada di sini. Ya. Belum lagi pesantren-pesantren lain yang tersebar di seluruh kecamatan yang ada. Ya. Tinggal lagi bagaimana menjadikan masyarakat juga santri. Ya. Masyarakat juga mengaji. Masyarakat juga memakmurkan masjid-masjid. Ya. Ini terpenting. Masyarakat juga memakmurkan pengkajian dan pengajian. Pengkajian dan pengajian ini penting juga dalam rangka kita beribadah itu supaya dengan ilmu. Terus kita melaksanakan kegiatan-kegiatan lain itu dalam bingkai keislaman. Ya. Berbicara masyarakat santri, artinya bukan di perkotaan saja kan, ada di pelosok desa Sampai ke desa. Bagaimana sekarang santri-santri yang di desa menurut kacamata Pak Saudara? Santri-santri yang ada saat ini itu kalau saya melihatnya lebih eksklusif ya. Dia berada pada satu lingkungan saja, lingkungan pesantren. Saya memimpikan satu saat santri-santri itu tidak hanya mereka itu belajar di pesantren, Pak Haji. Iya. Jadi santri-santri tingkat akhir itu semuanya dikirim ke desa-desa. Ya. Dikirim ke desa-desa. Begitu Ramadan umpamanya. Ya. Nah, setiap masjid itu ada santri yang dikirim sana, sehingga bisa membantu mengembangkan pemikiran, pengkajian agama Islam itu sendiri, suasana keberagamaan di masjid-masjid, musola-musola. Itu kalau ada pendatang baru biasanya itu Basuki Toraga, Pak Haji. Itu muncul Ketua Pemimpin Daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Ilir. Kita ini tidak bisa melepaskan pemerintah. Artinya MUI harus bermitra dengan pemerintah. Mitra yang mana? Bagaimana yang diharapkan nanti? Kemitraan antara ulama dengan pemerintah itu satu keharusan. Bahwa pemerintah menjalankan tugas-tugas eksekutifnya, demikian juga lembaga legislatif menjalankan tugas-tugas legislatifnya. Maka ulama itu jangan mengikuti pola yang ada di eksekutif dan legislatif. Bahwa ulama MUI itu menjadi organisasi penyeimbang. Penyeimbang. Jadi untuk hal-hal yang dipandang, oh ini kurang bagus, maka kita harus berani mengatakan. Kita harus berani menyuarakan, menyampaikan kepada pemerintah, dan tentu saja dengan cara yang ma'rufah. Bukan di media sosial. Ke depan itu sering-sering MUI ini bertemu silaturahmi dengan bupati, umpamanya ada semacam artinya komunikasi forum dikedepankan dengan untuk hal-hal yang sifatnya sensitif, barangkali untuk kalangan terbatas. Jadi kadang-kadang kita ini memberikan masukan itu kalau terbuka itu malah tidak jadi masukan. Itu jadi fitnah, Pak. Artinya pemerintah daerah juga harus menerima orang per orang ya. Dari MUI katakanlah. Dalam kaitan dengan MUI atau dari ulama sebaiknya lembaga. Atau bagus juga kalau cara berkala 4 bulan atau 6 bulan sekali. Ada audiens ada ketemuan silaturahmi, kopi bareng. Kopi bareng atau tidak perlu formal lah gitu kan. Pak Adamta, artinya tim formatur nanti harus kerja keras, harus piawai, harus jeli, selektif, memilih ketua sehingga nantinya tidak mengecewakan semua pihak, terutama anggota. Bagaimana menurut saya? Punya konsep ayam teri. Nah, ini bukan ini. Ini apa namanya? Konsel kan. Pertama integritas, Pak Haji. Itu di luar yang diatur dalam peraturan ini. Bahwa kepemimpinan ke depan harus integritas. Bahwa dia adalah pimpinan Majelis Ulama Indonesia, dia harus menanggalkan dalam kapasitasnya sebagai pengurus umum, dia harus menanggalkan background apa yang ada sebelumnya dalam kapasitas ini, dalam kapasitas dia sebagai umum. Saya
yang dari NU atau dari pondok pesantren atau mana, itu tidak ada lagi kepentingan-kepentingan dari asal. Jadi yang ada itu adalah kepentingan Majelis Ulama Indonesia. Dia integritas di dalam integritas, kemudian muda. Muda ini mendorong kepada sesuatu yang inovatif dan kreatif. Biasanya yang lebih muda itu inovatif dan kreatif. Yang kemudian yang berikutnya memiliki loyalitas. Loyalitas. Kemudian yang selanjutnya memiliki apa itu ya lupa saya. Loyalitas ini kepada semua golongan ya? Loyalitas kepada organisasi. Kemudian dia ini Pak punya apa? Waktu lah. Punya waktu untuk berorganisasi. Nah, percuma nanti kita pilih mereka yang bagus, tapi kemudian dia sibuk. Dia sibuk. Jadi dia harus konsentrasi, dia fokus. Karena bagaimanapun persoalan umat ini adalah persoalan yang sebenarnya persoalan besar yang menjadi amanah kita semua. Oke, mungkin di ujung waktu silakan Pak Surata kalau ada saran, pendapat dan harapan kepada Ketua MUI yang bakal terpilih 2021-2026. Silakan. Ya, terima kasih. Siapapun yang nanti akan terpilih sebagai Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Ogan Ilir, kami dari Muhammadiyah dan saya sebagai pribadi, sebagai bagian dari masyarakat Ogan Ilir, siap untuk mendukung program-program dari Majelis Ulama Indonesia, dan sebagai organisasi juga kita siap untuk bersinergi dalam rangka kita untuk memberikan bagian terpenting untuk Kabupaten Ogan Ilir. Saudara pemirsa, sudah banyak perbincangan kita yang disampaikan oleh pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Ogan Ilir, Pak Sudarta Salman MM. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi tim formatur dan menjadi pemikiran Ketua MUI yang akan terpilih diformatir oleh formatur Musda MUI tanggal 28 Juni 2021. Saudara, demikian perbincangan kami, lebih kurang kami mohon maaf, pada Allah saya menampun, saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagus.